Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, khususnya segenap pengurus Yayasan Masjid Mujahidin dan DKM Masjid Mujahidin, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, para pejabat baik sipil maupun militer. Ada pejabat Pak ya? RT pejabat, RW pejabat itu. Kelurahan kalau nggak ada RT repot, karena yang tahu betul tentang masyarakat di bawah itu apa? RT RW. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah, dengan nikmat hidayatul iman, hidayatul Islam, kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis ini juga dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Apabila kalian melewati satu taman surga, farta'u, maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut taman surga? Riyadul jannah majlisul zikr. Taman surga itu adalah, yang dimaksud dengan hadis ini, majlisul zikr. Dan ulama mengatakan yang dimaksud dengan majlisul zikir adalah majlisul ilmi, majlis ilmu. Karena disitulah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak dan hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ada dua acara saya. Jadi kita setengah main, Pak. Setengah main, karena harus dibagi dua nih. Yang pertama di Al-Furqon, Jalan Nusa Indah. Yang kedua, yang pertama di sini. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa kesana kemari gitu. Jamaah sekalian, pagi hari ini Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat beliau pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku, berkahilah untuk umatku fi bukuriha, di pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah agar di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak hadirin sekalian,
sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dikenal dengan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Dan bulan itu juga dikenal dengan Syahrus Syam. Disebut Syahrus Syam karena di situ kita diwajibkan untuk berpuasa. Kadang juga disebut juga oleh para ulama dengan Syahrul Quran. Karena bulan itu adalah bulan yang di situ diturunkannya Al-Quran. Kadang bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, karena di situ Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya yang minta ampun dan bertobat kepadanya. Ibarat tamu, maka bulan Ramadan ini bukan tamu yang ece-ece, dia tamu agung. Dan biasanya kita kalau mau kedatangan tamu agung, rumah kita dibersihin, dirapiin, agar kita nggak malu dengan tamu agung yang datang. Makanya alhamdulillah nih mujahidin ini dibersihin, kan dalam rangka untuk apa? Untuk kedatangan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ibarat apa? Tamu. Yang dimana kita menghormati betul bulan Ramadan itu sebagai tamu, sehingga kita bersihkan tamu tersebut ketika datang, karena kita malu kalau rumah kita kotor, berantakan, tamunya agung lagi. Nah, artinya apa? Ketika datang bulan Ramadan sebagai tamu, maka hati kita bersihkan. Di hati kita. Bukan hanya sekedar fisik. Fisik perlu agar kita sholat tarawih enak, nyaman di masjid, nggak berantakan, kita berzikir, kita juga baca Quran di masjid enak. Namun hati kita juga perlu dibersihkan. Kenapa? Karena hati yang kotor, kata para ulama, itu akan memberatkan seorang hamba untuk beribadah. Kenapa? Karena hatinya kotor, penuh dengan dosa-dosa. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, idza dzanabal 'abdu dzamban, apabila seorang hamba dia melakukan satu kali dosa, maka hatinya ada satu titik. Ketika dia mengulang lagi dosa tersebut, tambah lagi satu titik. Dan ketika dia terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka titik-titik tersebut akan menutupi hati tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona ala qulubihim. Kalla, bukan begitu kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bal rona, bahkan titik-titik rona itu titik-titik yang begitu banyak disebut rona. Kalla bal rona ala qulubihim. Bahkan titik-titik yang banyak itu berada di hati-hati mereka. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa. Jadi kata-kata rona itu sebetulnya dari bahasa Arab. Kemudian masuk kepada bahasa Indonesia. Jadi ada rona-rona. Ya, rona itu apa? Titik-titik yang begitu banyak. Artinya dengan titik-titik yang penyebab menutupi hati kita disebabkan karena banyaknya dosa, itu akan menjadikan seorang hamba itu berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah kebanyakan dosa. Nah, oleh karena itu hati yang begitu banyak titik-titik ini disebabkan kena dosa, itu perlu dibersihkan. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka hati ini akan menjadi keras. Dan nanti di akhirat, yang akan menjadi orang yang paling selamat adalah ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta. Harta kita yang kita cari di dunia dari pagi sampai sore, banting tulang, padahal kita belum pernah banting tulang. Kita cari dari pagi sampai sore, keringetan, ternyata di akhirat tidak bermanfaat. Wala banun, anak-anak yang kita sayangi, buah hati belahan jantung, nggak bermanfaat kecuali mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah SWT, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim,
dengan membawa hati yang selamat. Apa itu yang dimaksud dengan hati yang selamat? Hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Apakah penyakit kiber, sombong, angkuh, takabur? Apakah penyakit hasad, dengki, iri, penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit ujub? Ini harus dibersihkan dalam hati kita. Kenapa? Karena akan memberatkan seseorang ketika datang Ramadan. Sulit bagi dia untuk apa? Berpuasa kalau hatinya masih kotor. Hatinya apa? Masih kotor. Makanya perlu dibersihkan agar kita melakukan ibadah puasa itu enteng. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah yang mungkin kita sudah pada apa? Udah pada gape deh. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang beriman. Yang enggak beriman tidak dipanggil dalam ayat ini. Dan kata para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman, pasti ada satu hal yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Sehingga hendaknya orang-orang yang beriman ketika membaca ayat ini memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada satu hal yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaitu kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk syiyam, berpuasa. Kira-kira kalau saya tanya, puasa itu ibadah berat apa enggak? Enggak makan dari subuh sampai maghrib. Berat enggak kira-kira? Berat sebetulnya. Enggak makan, enggak minum. Kita enggak makan pagi-pagi jam 10 belum makan, pada gemeteran. Gemeter, kenapa ente? Belum makan, kan itu. Jadi ibadah yang berat. Ya. Makanya yang dipanggil orang yang beriman, sebab ibadah ini akan menjadi ringan kalau didasarkan dengan iman. Kalau nggak berat, Pak, kenapa banyak orang yang nyaur kesiangan di pasar tuh? Coba deh, jam 7, jam 8 pada nyaur tuh. Di mana? Di pasar. Kelihatan kakinya tuh. Kakinya ada 10 pasang, berarti 20 orang. Di pasar, coba lihat, di pagi-pagi jam 6, jam 7 pada nyaur tuh. Makanya yang dipanggil itu orang yang beriman. Karena tanpa dasar iman, ibadah ini akan menjadi berat. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi. Agar yang ibadahnya berat saat di samping dia didasarkan iman, juga diberikan dorongan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini yang namanya targhib Ramadan. Ya pokoknya saya bicara tentang Ramadan aja udah deh. Namanya juga targhib Ramadan kan gitu ya. Enggak yang lain-lain deh. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu kalimat targhib. Kalimat untuk memberikan dorongan, motivasi agar umat Nabi Muhammad SAW ketika diwajibkan puasa itu enggak berat. Kenapa? Oh, ternyata puasa itu diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelum kita. Jadi artinya kita tidak merasa, oh ternyata mereka juga wajib, maka kita juga wajib. Jadi enteng. Di samping berdasarkan iman. Makanya ada yang dikenal dengan Saumu Daud. Puasanya Nabi Daud. Yang akhirnya menjadi juga syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa Daud. Saumu yaumin wa fitru yaumin. Sehari puasa, sehari enggak. Itu Saumu Daud. Ya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian mau menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa, apa sih takwa?
Rasulullah SAW dengan singkat ketika ditanya, ya Rasulullah, ma huwa taqwa? Dengan isyarat tangannya, jarinya Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di mana? Di hati. Takwa itu adanya di mana? Di hati. Jadi takwa itu di hati. Jadi kita nggak bisa melihat orang itu bertakwa. Oh, orang itu bertakwa banget. Kenapa? Gamisnya lebar banget, ame sorbannya. Nggak bisa menunjuki bahwa dengan gamis yang lebar, sorban yang lebar apa? Orang yang bertakwa. Orang tersebut takwa banget. Kenapa? Kemana-mana pakai fikih haji. Nggak bisa dilihat dari situ. Yang dilihat apa? Hatinya. Dan hati ini diimplementasikan dengan amaliyahnya, dengan ibadahnya. Nah, karena hati ini merupakan bagian dari tanda-tanda orang yang bertakwa, maka hati ini perlu dibersihkan agar hati ini ketika Ramadan dengan puasa kita itu bisa menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Makanya kata-kata la'alla, kata para ulama, berbeda dengan asa. Kalau asa itu pasti. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata-kata pasti mereka akan mendapatkan petunjuk ketika mereka mau memakmurkan masjid. Dengan ciri-cirinya apa? Beriman kepada Allah dan hari kiamat, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tapi kalau la'alla itu litaraji, berharap-harap semoga dengan puasa kita itu bisa membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kata Rasulullah ketika ditanya, ma huwa taqwa? At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa berdoa agar hatinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati. Hati itu disebut dengan qalbun dalam bahasa Arab. Kata-kata qalbun itu berbolak-balik. Kalau kita terjemahkan ke bahasa ini siapa? Berbolak-balik artinya apa? Berubah-ubah hati. Kadang hari ini A, besok B, besok B, besokan lagi C. Kenapa? Memang bolak-balik hati. Maka Rasulullah SAW minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kita, yaitu Allah. Allah itu muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku yang selalu berada di atas agamamu. Jangan sampai ini hati berubah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati ini berubah dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu sedura. Allahumma, ya Allah, ati nufusana taqwaha. Jadikanlah jiwa kami, hati-hati kami menjadi hati yang takwaha, bertakwa. Wa zakkiha, dan bersihkan hati kami ya Allah. Karena anta khairu man zakkaha, engkau yang sebaik-baik yang bisa membersihkan hati kita. Anta waliyuha wa anta maulaha, engkau yang melindungi hati, engkau juga yang menjaga hati. Jadi kita jangan sampai merasa kalau kita itu mampu untuk menjaga hati. Cuman nyanyi doang kita, jagalah hati. Tapi hati kita nggak jaga gitu. Ame orang benci tiap hari. Ame ustadz juga begitu. Ame ustadz kalau ada pengajian ini, ngumpet deh umpamanya. Ada ustadz malu. Nggak ngaji. Ustadz itu dipakai cuman terakhir hidupnya doang. Kapan itu? Waktu meninggal baru diundang. Saat tolong nyolatin nih. Padahal waktu masih hidup nggak pernah ngaji sama itu ustadz. Tolong nanti di kuburan doain ustadz. Tolong nanti di masjid jadi imam. Tapi hebatnya dia di depan ustadz tuh. Sholat di masjid di depan ustadz. Biasanya kan jamaahnya Pak. Di belakang dia Pak.
di depan ustadz sholat, bayangkan itu. Kenapa? Karena disolatin. Betul. Jadi bersihkan hati kita. Karena hati itu akan menentukan ibadah kita. Makanya yang pertama sekali ketika kita berpuasa itu niat. Kalau saya tanya nih, rukun puasa itu ada berapa sih? Rukun puasa, jangan sampai kita. Jadi kalau kita datang bulan Ramadan, di samping kita bersihkan hati, juga kita harus mempersiapkan ilmu, termasuk ilmu tentang masalah puasa. Jangan sampai kita nggak tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kita jangan sampai nggak tahu apa sih rukun-rukun puasa. Kira-kira rukun puasa ada berapa sih? Nggak banyak-banyak. Cuman berapa? Cuman 2. Banyakan juga rukun sholat. Apa itu rukun puasa itu? Pertama, niat. Kenapa niat? Diambil dari ayat Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah pada Allah kecuali dengan dasar ikhlas. Yang kedua, dari hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal yang dilakukan itu binniyat, dibarengi dengan niat, disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Dan tentunya niatnya itu dalam puasa itu malam, bukan pas subuh, malam. Kemudian yang kedua adalah menahan diri untuk nggak makan, nggak minum. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai benang putih kelihatan dari benang hitam. Artinya apa? Makan dan minum malam. Tapi ketika udah siang nggak boleh lagi makan sampai benang hitam putih kelihatan dari benang hitam. Bisa dibedakan. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik ya. Jadi zaman Rasulullah itu belum ada PLN waktu itu. Jadi untuk menentukan kapan subuhnya itu nggak kelihatan. Kapan subuhnya itu nggak kelihatan. Kalau sekarang kan enak, suara adzan sono kemari. Kadang-kadang kalau giliran subuh adzannya belakangan, giliran maghrib duluan, belum masuk udah adzan duluan. Itu jangan, hati-hati, nggak boleh. Makanya yang menentukan itu bukan adzan sebetulnya. Yang menentukan itu udah masuk waktu belum nih, maghrib, udah matahari udah masuk belum nih, gitu. Udah terbenam belum, gitu. Walaupun bulan adzan, kalau udah terbenam boleh kita buka. Kenapa? Karena yang menentukan bukan adzan. Karena bisa saja adzan itu belakangan. Muadzinnya makan dulu, buka dulu baru adzan, kan gitu. Bisa jadi. Atau subuh. Kalau sudah ada terbit fajar sodik namanya, maka tidak boleh kita makan. Kenapa? Udah terbit fajar sodik. Ya. Kenapa? Bisa jadi muadzinnya kesiangan. Kan gitu. Kok nggak adzan padahal udah fajar sodik? Makanya jangan, yang menandakan itu bukan azannya, walaupun antara subuh fajar sodik ketika terbit berbarengan dengan apa? Azan subuh, dan ketika masuk terbenam matahari berbarengan dengan azan maghrib. Itu menandakan juga boleh. Gitu. Jamaah sekalian, jadi yang kedua adalah al-imsak anil muftirati minal akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Tapi tentunya bin niat. Bisyara itu makhsusah. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Dari apa? Makan. Siang-siang orang apa? Lagi puasa dia makan. Ya batal. Kalau dia ingat. Kalau lupa, ya enggak. Walaupun sepiring melentung. Tahu enggak sepiring melentung? Karena lupa. Tapi kalau dia diingetin, itu lagi puasa, jangan diterusin. Tanggung nah, jangan juga. Batal lagi ente. Wasyurbi, minum nggak boleh. Wal jima, bagi suami istri nggak boleh berhubungan. Kenapa?
Kalau berhubungan di siang hari, di tengah hari bolong, saat lagi ya, saat lagi apa? Puasa di tengah hari, batal dan bayar kafarot. Bayangkan, lebih besar lagi. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajr, dari mulai terbit fajar subuh, ila tulu'is syamsi, dari sampai terbenamnya matahari maghrib. Itu kalau kita bisa lakukan, tapi tentunya dengan niat. Ada orang nggak makan tapi nggak ada niat, nggak jadi. Atau niat mulu tapi makan, nggak jadi juga. Harus dua, niat dan menahan diri dari makan. Di samping itu jangan juga ngandelin puasa fisik. Yang penting kan nggak makan nggak minum, tapi ngobrol, ghibah, ceritain orang, rajin banget lagi puasa. Matanya juga hampir mendelik begini. Ada ibu, bukan di sini, ibu-ibu sono nih. Kalau lagi ceritain orang tuh, eksanya hampir begini-begini gitu. Hampir dia apa? Diperagain gitu. Saking menikmati ceritain orang, padahal bisa membatalkan pahalanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar gugur kewajiban puasa, tapi pahalanya nggak dapat. Bahkan berdosa kita. Kenapa? Karena kita gibahin orang. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia mendapatkan pahala puasa kecuali cuma lapar sama aus doang. Maka jaga puasa kita, sehingga banyakin kita baca Quran daripada kita ngomongin kejelekan orang, kita ribah, kita namimah, kita berbuat dosa. Banyakin baca Quran. Maka pertama tadi bersihkan hati. Yang kedua, kita biasakan kebaikan-kebaikan untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Biasain melakukan kebaikan-kebaikan dari sekarang. Karena kalau kebiasaan kebaikan yang nggak dibiasain, kalau kita melakukan itu berat. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan baru kita melakukan kebaikan, baca Quran. Akhirnya berat. Kenapa? Nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sepertinya udah setengah main nih. Apa terusin aja nih? Nah, oleh karena itulah di bulan Ramadan, Ramadan itu bulan yang kalau kita sebutkan di dalam hadis, di mana Rasulullah ketika datang bulan Ramadan, qad ja'akum syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlabu fihi abwabul jahim. Kata Rasulullah, ketika datang bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis, maka Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang pada kalian bulan yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan barokah. Apa sih barokah? Ziyadatul khair, numuul khair, bertambahnya kebaikan, meningkatnya kebaikan. Ketika datang Ramadan, ketika itu juga bertambahnya kebaikan umat Islam. Meningkat kebaikan umat Islam. Makanya ketika datang Ramadan itu, masjid-masjid yang tadinya sepi, jamaahnya cuma dua baris maksudnya. Ketika datang Ramadan, hampir ke belakang-belakang. Bahkan hampir ke jalan nggak bisa lewat kendaraan. Tapi ketika sudah akhir-akhir Ramadan udah mulai deh. Imamnya sama makmumnya satu baris. Padahal di awal-awal Ramadan apa? Luber. Artinya apa? Ramadan meningkatkan ibadah seseorang. Yang biasanya nggak pernah sholat berjamaah di masjid, ketika datang Ramadan, subuh udah datang. Betul. Itu di Ramadan. Yang nggak biasa baca Quran, apalagi ngehatamin di luar Ramadan, ketika masuk Ramadan, baca Quran sampai hatam. Ada yang begitu? Mestinya yang begitu itu dibiasain. Dari sekarang masuk Ramadan kita terbiasa, di setelah pasca Ramadan dilanjutkan. Jangan ketika kita ditinggalkan Ramadan, goodbye baca Quran, goodbye masjid, ntar kalau Ramadan akan datang baru ke masjid lagi sholat berjamaah. Jangan begitu, lanjutkan. Bukankah Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah. Itu realisasinya. Tapi at-taqwa hahuna, di hati.
Dan Umar bin Khattab ketika ditanya tentang apa sih takwa? Takwa itu adalah sesuatu yang ketika Anda naik mendaki ke sebuah bukit, untuk sampai ke bukit, maka di jalan itu apa? Banyak terjal-terjal, banyak tebing, banyak ranjau-ranjau, ada beling, macam-macam. Tapi Anda bisa sampai ke sana dengan selamat. Itu takwa, realisasinya. Hanya ketika kita menjadi orang bertakwa, kita mampu untuk menjaga diri kita. Makanya kata-kata takwa itu dari kalimat waqoyaki wiqoyah, yang artinya menjaga dan memelihara. Orang yang bertakwa mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Kalaupun dia melakukan dosa, kena khilaf, kena kesandung, dia buru-buru untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Ini udah dikit lagi surut nih, mohon maaf ya. Separuh main aja ya. Sebetulnya saya mau sampai jam 9 nih. Cuman karena di sana ditungguin. Ya. Tadi saya udah katakan sama Pak Nawawi, Ustaz Nawawi, mohon maaf nih, di sana juga udah di playernya udah disebarin. Di sini juga udah disebarin, Ustaz. Ya udah deh, bagi 2 deh. Orangnya cuma 1 dibagi 2. Ya udah waktunya aja deh kalau gitu. Nah, ini saja, mudah-mudahan Ramadan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di bulan Ramadan, Allahumma ballighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk bisa mendapatkan kembali bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Kalau tadi balighna, sekarang Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami untuk bisa berada di bulan Ramadan. Artinya berkahi, jadikanlah amal kami senantiasa meningkat, bertambah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan pengampunan, tapi di sana kata Rasulullah SAW, Inna lillahi utaqa'a fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang-orang yang ada di bulan Ramadan. Wa hadza kulla lailah, dan itu setiap malam. Jadi setiap malam dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu bukan 10 di terakhir Ramadan, dari mulai awal gitu. Sudah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ini yang kita kejar. Karena kita hidup di dunia nggak lama-lama. Nggak berasa kita hidup di dunia, betul nggak? Perasaan baru kemarin saya hidup, sekarang udah punya cucu aja kan gitu. Perasaan baru kemarin saya jadi anak-anak, sekarang udah punya anak. Jadi perasaan baru kemarin. Karena itulah kehidupan dunia, kehidupan yang terus berjalan, yang kita nggak tahu ternyata kita sudah tua. Ustaz jangan ngomong tua, Ustaz udah senior gitu aja. Ya deh, kita udah senior. Nah, oleh karena itulah dengan umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan panjang, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk menghadapi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang penuh, sehingga kita menjadi orang-orang yang utaqa'a minan nar, orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja saya tutup. Kita tutup ya, mohon maaf sekali lagi ya. Dan insya Allah pasca Ramadan kajian malam Jumat kita lanjutkan. Saya punya kajian di sini, tafsir Ibnu Katsir. Itu kalau kita Bapak belajar tafsir Ibnu Katsir luar biasa, Pak. Mereka akan mengetahui bagaimana isi tafsir Ibnu Katsir, isi Al-Quran, kalau dia bisa mengarungi lautan Al-Quran. Tapi kalau enggak, biasa-biasa aja gitu. Maka pasca Ramadan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Dan mohon maaf sekali lagi, kita tutup. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.